Politik Indonesia selalu saja seru untuk dibicarakan. Terkadang polemiknya tak masuk nalar sehat kita sebagai rakyat. Inilah opini politik dengan harapan agar negeri kita selalu terawat. Rizik yang berisik tidak peduli siapapun dibentak dan dimarahi, tak luput Bima Arya. Sungguh geli dan gergetan melihat kelakuan Rizik di persidangan kasus lanjutan tes usap palsu di RS UMI Bogor yang kembali memanas dan penuh perdebatan. Di mana, seperti biasa Rizik kembali berkoar-koar dan tidak ada tata tertibnya dalam menyerang saksi yang kali ini menghadirkan Wali Kota Bogor Bima Arya. Terdakwa kasus dugaan pemalsuan hasil tes swab PCR, Habib Rizik Syihab atau HRS mencecar Wali Kota Bogor Bima Arya dalam lanjutan sidang kasus swab tes RS UMI di Bogor, Jawa Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Rabu 14 April 2021. Rizik mengatakan Bima sejatinya memiliki variasi tindakan yang bisa dilakukan terhadap pelanggar protokol kesehatan. Hal tersebut bisa berubah sanksi sosial, sanksi administratif, denda hingga ancaman penutupan. Rizik juga mengaku pihaknya belum memiliki hasil tes swab PCR. Dokter yang memeriksanya memang mengatakan ada beberapa indikasi dan hasil lab. Rizik menyebut dokter itu menyarankan agar dirinya melakukan tes swab PCR guna mengetahui hasil yang pasti. Belum ada kepastian karena hasil PCR belum keluar. Dokter saya saja yang merawat saya belum berani mengatakan Anda COVID, ungkapnya. Maka Rizik menilai laporan Bima Arya terhadap RS UMI ke polisi merupakan tindakan represif. Rizik juga menilai adanya perbedaan tindakan yang dilakukan pihak Bima Arya selaku Wali Kota Bogor dan Satgas COVID-19 terhadap persoalan yang menimpa Bima. Giliran persoalan ini, Anda represif sekali soal laporan polisi, tegas Rizik. Tak hanya itu, Rizik juga mempertanyakan apakah ada pihak yang menekan atau meminta Bima Arya untuk melaporkannya ke polisi. Mengenai tindakan pelaporan ini, Bima mengatakan itu merupakan keputusan Satgas COVID-19. Bima menyebut pihaknya telah meminta pihak RS UMI untuk berkoordinasi dan bekerja sama. Ia juga meminta Direktur RS tersebut agar berhati-hati karena sangat sensitif. Sebelumnya, Rizik beserta menantu Hanif Alatas dan Direktur RS UMI Andi Tatat didakwa atas kasus dugaan pemalsuan hasil tes swab PCR. Atas perbuatannya, Rizik didakwa melanggar pasal 14 ayat 1 dan 2 serta pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Yang paling lucunya, kedua bintang ini yang satunya bintang ex ormas dan yang satunya lagi bintang Kota Bogor sama-sama klaim berbohong satu sama lain di persidangan pada perkara nomor 223. Di mana kasusnya adalah kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan dan tes usap palsu di RS UMI Bogor, Jawa Barat dengan terdakwa di RUT RS UMI Andi Tatat. Dan perkara nomor 24 adalah kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan dan tes usap palsu RS UMI dengan terdakwa Muhammad Hanif Alatas menantu Rizik. Kepada Majelis Hakim PN Jaktim, Bima bersaksi bahwa ia mendapat informasi dari Dirut RS UMI Andi Tatat bahwa Rizik dirawat di sana. Bima lantas mendatangi rumah sakit tersebut pada Kamis 26 November 2020 malam. Dari kedatangannya tersebut, Bima memastikan tidak ada kerumunan terjadi di rumah sakit. Satu hal kami pastikan tidak ada kerumunan dan menegaskan kondisi beliau Habib Rizik dalam kondisi sehat, ujar Bima. Dalam kesempatan yang sama, Bima meminta Andi Tatat untuk melakukan swab test kepada Rizik. Sebab Bima mendapat informasi bahwa mantan pimpinan ormas tersebut itu melakukan kontak erat dengan mereka yang dinyatakan positif COVID-19, seperti Wali Kota Depok Muhammad Idris. Saya sampaikan kepada Dr. Andi Tatat dan setuju untuk menyampaikan untuk dites PCR, kata Bima. Sementara Rizik yang mendengar kesaksian Bima, Rizik pun berulang kali mencecar dengan pernyataan dan pertanyaan. Hal pertama yang Rizik cecar adalah alasan mengapa Bima tidak mengambil langkah kekeluargaan soal tes usap dirinya. Menurut Rizik, banyak kenalannya yang bisa menjembatani untuk membahas persoalan tersebut secara kekeluargaan. Jadi artinya kenapa pintu-pintu ini tidak digunakan untuk kita bisa bahas kekeluargaan? Kenapa enggak maksimal pendekatan kekeluargaan? Tanya Rizik. Tadi Anda bilang Habib Hanif kooperatif, Habib Hanif baik, sering ketemu ngobrol, artinya pintu itu ada.
Siapa yang menghalangi Anda tidak melakukan kekeluargaan ini? Lanjutnya, Rizik menekankan hasil tesnya kala itu masih dalam pemeriksaan tim MRC, bukan karena dirinya atau RS Umi merahasiakan. Anda bilang tadi minta data yang sebenarnya karena hasil PCR belum keluar. Dokter saya saja yang merawat saya belum berani menyatakan Anda positif COVID-19. Dia masih memberikan indikasi, ucap Rizik. Dia kembali mempertanyakan Bima yang langsung mengambil langkah hukum soal hasil tesnya. Pada tanggal 26 Anda datang, 27 Anda datang, 28 November sudah lapor polisi. Ini yang saya tanyakan, apa kok motivasinya? Kok bisa begitu cepat ini? Kan pembicaraan masih berlangsung antara pihak Anda sebagai wali kota ataupun sebagai ketua Satgas Covid Kota Bogor. Itu pembicaraan sedang berlangsung, tungkasnya. Rumit. Memang melihat perdebatan mereka soal Rizik yang membuat berisik, dan andaikan Rizik tidak melakukan pelanggaran protokol dan tidak menimbulkan kerumunan, maka Rizik tidak akan seperti sekarang. Dan Bima Arya sudah merasakan bagaimana sebenarnya seorang Rizik ini sudah mendapatkan semprotan luar biasa dari Rizik dengan mengatakan bahwa seorang wali kota Bogor adalah pembohong dan tidak menerima BAP. Yang menjadi pelajaran kepada kita adalah bahwa seorang yang dikatakan Habib pun ternyata bisa dikatakan berbohong, dan yang mengatakan itu adalah seorang wali kota. Perdebatan sengit antara seorang mengaku pemuka agama dianggap berbohong oleh seorang pejabat. Lantas siapakah yang memang berbohong dalam kasus ini? Menarik untuk diikuti tentunya. Tulisan Agus Oloan dari siwo.com. Terima kasih dan sampai jumpa.